Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih-kekasih Tuhan. Dimanapun saudara berada saat ini, kita bersyukur karena bisa bertemu lagi lewat renungan di hari Senin 18 September 2023. Mari siapkan hati agar berkat yang Tuhan berikan dapat kita terima dengan baik. Renungan hari ini berjudul, Iblis memakai manusia untuk kejahatan. Bacaan Alkitab diambil dari surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 1-10. Yang akan kita baca sekarang adalah ayat 7. Demikian bunyinya. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Saudara-saudara, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling unggul dari segala makhluk di bumi. Tuhan menciptakan manusia dengan hati nurani, akal budi, dan kehendak bebas. Ketiga hal itu menjadi bagian yang hakiki di dalam diri manusia. Tetapi kehendak bebas menjadi arena incaran si iblis agar manusia melawan Tuhan. Iblis suka menggoda manusia, menggunakan kehendak bebasnya untuk memberontak kepada Tuhan, yaitu dengan melakukan segala hal jahat yang dibenci Tuhan. Hal-hal jahat seperti menyombongkan diri, memfitnah, memberontak, dan melawan orang tua, tidak tahu bersyukur, tidak mempedulikan agama, tidak mau mengasihi, tidak suka berdamai, suka menjelek-jelekan orang lain, suka memakai kekerasan, berjudi, mencuri, menipu, mabok-mabukan, tidak dapat mengekang diri, garang atau kejam, tidak suka yang baik, berlagak tahu, dan lebih menuruti hawa nafsu daripada Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5. Kehendak bebas yang ada di hati manusia itulah yang kerap diracuni si iblis. Karena itu hati manusia menjadi licik dan cenderung jahat. Yeremia 17 ayat 9 berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Jadi kalau kita tidak waspada menjaga hati, sedikit saja si iblis melemparkan panah api jahatnya, maka kejahatan itu akan mudah tertancap pada hati kita. Kisah pengkhianatan Yudas menjadi contoh di mana iblis merasuk kehendak bebas sehingga Yudas memutuskan untuk menjual dan mengkhianati Yesus. Kehendak bebas Ananias juga diracuni si iblis, sehingga Petrus berkata kepada Ananias yang sedang berusaha menipu, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3. Saudara, iblislah yang bekerja di belakang perlakuan jahat manusia, tentu dengan seizin manusia itu, yaitu dengan membiarkan kehendak bebasnya diperalat untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan yang baik. Saudara-saudaraku, banyak orang memberi toleransi pada dosa yang sifat dasarnya jahat dengan berkata, sesekali tidak apa-apa kan? Lain orang berkata, cuma dosa kecil kok. Yang lain lagi, sekali ini saja, lain kali tidak lagi. Semua kalimat semacam itu dijadikan alasan sebagai pembenaran. Padahal di balik itu semua, tanpa disadari, iblis sedang menarik kita masuk ke dalam jerat yang dibentangkannya. Dosa yang kelihatan sepele bisa menjadi awal dari serangkaian dosa yang akan terus membesar. Memang Tuhan memberikan kita kelonggaran untuk menggunakan hak bebas itu. Tetapi ingat, ada hukuman atau konsekuensi yang kita terima ketika mendengar bisikan si iblis untuk menggunakan kehendak bebas yang berlawanan dengan kehendak Tuhan.
Karena itu jagalah hati dan hidup kita dengan segala kewaspadaan. Karena hanya dengan demikianlah kita luput dari segala penghukuman yang Tuhan sediakan bagi iblis dan pengikut-pengikutnya. Surat 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan seterusnya. Demikian bunyinya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara-saudara, Allah memperlengkapi kita sehingga kita dapat melawan si iblis. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus bisa mengendalikan kehendak bebas kita untuk melawan iblis dengan iman yang teguh. Kewaspadaan kita harus berlangsung terus-menerus. Seperti yang tertulis dalam Yakobus pasal 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kewaspadaan itu harus kita jalankan dengan cara membuang segala sesuatu yang kotor dan yang jahat. Begitu kita tahu ada noda, ada sesuatu yang jahat mulai masuk dalam pikiran kita, lalu mulai turun ke dalam hati kita, segera kita harus buang. Jangan membiarkan berlama-lama hal-hal yang kotor dan jahat ada dalam diri kita. Lalu kita harus menerima firman yang tertanam dalam hati kita. Kita harus melakukan firman, bukan hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku firman. Kalau kita puas dengan hanya menjadi pendengar yang baik, itu berarti kita sudah ditipu oleh kuasa-kuasa kegelapan. Tapi kita bukan orang yang berada di bawah kuasa gelap. Kita adalah orang-orang yang dikuasai oleh terang Kristus. Kita adalah orang-orang yang memiliki firman yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita. Mari kita renungkan baik-baik hal ini dan memeriksa diri setiap hari, bahkan setiap saat. Jangan lengah sedikit pun, karena iblis tidak pernah lengah. Dia selalu mengincar kita. Itu sebabnya kalau kita juga berwaspada setiap saat, maka tidak ada panah berapi yang bisa melukai atau menembus pertahanan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur karena pagi hari ini Engkau sudah mengingatkan kepada kami bahwa kehendak bebas yang telah Engkau berikan kepada kami harus kami pakai untuk hal-hal yang berguna dan membangun kehidupan rohani kami agar selalu berkenan di hadapan Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan Roh Kudus supaya kami dapat menjaga hati kami, menjaga pikiran kami, menjaga hidup kami dengan segala kewaspadaan, dengan memeriksa diri kami setiap saat dan membuang segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kekuatan dan kemampuan yang kami terima dari Roh Kudus, itulah yang akan membuat kami menjadi orang-orang yang tetap teguh berdiri di atas kebenaran firman dan tidak bisa ditipu oleh segala pekerjaan-pekerjaan kegelapan.
karena terang firman Allah. Karena firman yang kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi benteng pertahanan yang tidak bisa ditembus oleh kuasa apapun juga. Terima kasih Bapa di surga, Engkaulah perisai kami, Engkaulah kekuatan dan kemenangan kami. Dan biarlah Roh Kudus terus mengerjakan hidup kami sampai akhirnya kami menjadi sama dengan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan akal budi yang Tuhan karuniakan kepada kita, kita selalu memilih kebebasan sebagai kesempatan untuk berbuat baik. Selamat beraktivitas dan berbuat baik sesuai kehendak Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.